Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bab tentang silaturahmi. Bismillahirrahmanirrahim. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Ini orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang telah Allah perintahkan agar dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kekutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk atau jahanam. Quran surat Ar-Ra'd ayat 25. Keterangan diriwayatkan dari Qatadah alaih, hendaknya kita menjauhi berjanji lalu melanggarnya. Karena Allah Ta'ala sangat membenci perbuatan tersebut. Dalam Al-Quran terdapat lebih dari 20 ayat yang menyebutkan ancaman terhadap perbuatan tersebut. Saya tidak tahu apakah Allah juga memberikan ancaman terhadap sesuatu yang lain melebihi ancaman yang diberikan karena melanggar janji. Barang siapa yang berjanji dengan menyebut nama Allah, hendaknya berusaha sekuat tenaga untuk menunaikannya. Anas berkata, Rasulullah dalam khutbahnya bersabda, barang siapa yang tidak menunaikan amanah, ia bukan orang yang beriman. Dan barang siapa yang tidak menunaikan janji, ia bukan orang yang beragama. Masa ini juga telah diriwayatkan dari Abu Umamah anhu dan Ubah anhu, sebutkan Ibnu Mansur. Maimun bin Mihran Alis berkata, agar tidak ada 3 perkara yang tidak membedakan antara orang kafir dan orang Islam. Terhadap mereka dikenakan hukum yang sama. 1, barang siapa yang berjanji, hendaknya janji itu ditunaikan, baik janji terhadap orang kafir maupun terhadap orang yang Islam, karena pada hakikatnya perjanjian itu adalah dengan Allah Ta'ala. 2, menjaga hubungan kekeluargaan. Hubungan keluargaan hendaknya tetap dijaga, baik terhadap orang Islam maupun terhadap orang kafir. 3, barang siapa yang dititipi amanah, hendaknya dikembalikan dalam keadaan yang baik, baik yang menitip amanah itu orang kafir atau orang Islam. Sebutnya kitab Tambihul Ghafilin. Dalam Al-Quran ada 1 ayat yang khusus memerintahkan untuk menunaikan janji. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Quran Surat Isra ayat 34. Qatadah berkata, hubungan yang diperintahkan untuk semua adalah keluarga dekat maupun jauh. Karena kita pun Mansur. Hal kedua yang disabdakan di atas adalah tentang memutuskan silaturahmi. Umar bin Abdul Aziz berkata, barang siapa memutuskan hubungan kekeluargaan, janganlah bergaul dengannya. Karena saya melihat di 2 tempat dalam Al-Quran bahwa laknat diturunkan ke atas mereka. Yang satu terdapat dalam surat Ar-Ra'd dan yang kedua terdapat dalam surat Muhammad. Ayat yang terdapat dalam surat Muhammad telah dibicarakan di atas, yaitu setelah menerangkan masalah tentang memutuskan silaturahmi. Allah berfirman, mereka telah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, karena Allah telah menjadikan mereka tuli dari mendengar hukum-hukumnya dan membutakannya dari melihat jalan kebenaran. Umar bin Abdul Aziz mendapati 2 lafaz tentang laknat dalam Al-Quran, sedangkan Zainul Abidin mendapatinya di 3 tempat. Kemudian di 2 tempat adalah 2 lafaz tentang laknat, yakni dalam surat Ar-Ra'd dan dalam surat Muhammad. Dan tempat ketiga mereka dikatakan sebagai orang yang sesat dan rugi, yang mirip dengan mendapat dengan makna laknat, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah pada pembahasan sebelumnya. Salman anhu melihatkan sabda Nabi, jika telah muncul banyak pendapat, amalan telah banyak yang hilang, banyak ceramah agama banyak ditulis tetapi tidak diamalkan, amalan seakan-akan telah dikunci, persatuan banyak dibicarakan tetapi hati mereka terpecah belah, dan keluarga mulai saling memutuskan hubungan
maka pada waktu Allah akan menjauhkan mereka dari rahmatnya dan Allah menjadikan mereka buta dan tuli. Hasan Abad juga mengingatkan bahawa Rasul bersabda, jika manusia menampakkan ilmu dan menyanyiakan amalan dan menampakkan rasa cinta dengan lisan tapi hatinya menyimpan kebencian dan mulai memutuskan tali silaturahmi, maka Allah pada waktu itu akan menjauhkan mereka dari rahmatnya, membutakan mereka dan menjadikan mereka tuli. Sebutkan Ibnu Mansur, akibatnya mereka tidak bisa melihat jalan yang benar dan perkataan yang benar tidak akan sampai ke telinga mereka. Alhamdulillah, ini hadis firman Allah SWT dan penjelasannya atau tafsirannya tentang penting senantiasa untuk menjaga amanah dan senantiasa juga menjalin silaturahmi, jangan sampai kita memutuskan silaturahmi. Mudah-mudahan Allah kepahaman dan kita amal dan sampaikan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.